Ya, baik. Saudara-saudara, pertanyaan ini akan saya jawab satu persatu. Sebelumnya, mungkin saya ingin pertanyaan langsung dulu. Saya akan menghormati yang langsung dulu. Boleh tanya, ini mic-nya tolong dibantu untuk dijalankan. Yang mau langsung dulu sebelum nanti kita ambil yang tertulis. Silahkan. Silahkan, Bapak, Ibu, siapa saja boleh. Ya, bagus. Ya, silahkan, Pak. Terima kasih, Menteri. Saya juga sekolah. Yang saya ingin tanyakan, kadang-kadang seperti yang saya baca dalam budaya, kecuali kita dalam kata-kata dan kemampuan, kadang-kadang pikiran kita sering juga berpikir kita perhatikannya tidak benar pemikiran sesuatu yang jelek. Apakah dosa dalam pikiran kita itu sangat kuat juga? Terima kasih, Menteri. Ya, baik. Karma di dalam agama Buddha itu ada 3 jalannya. Yang pertama adalah di dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi pertama misalnya begini, aku pengen pukul dia. Itu masih dalam pikiran, jahat orangnya. Yang kedua diomong, saya pukul loh kamu kalau jahat. Yang ketiga kerjain sungguhan, pukul dengan KO misalnya. Nah, karma itu ada 3. Kalau Anda lakukan 3-tiganya itu 100%. Tapi kalau Anda tidak melakukan pukul, tapi Anda hanya ngancem, awas loh kamu kalau rewel terus tak pukuli loh kamu, itu sebetulnya 66,2/3%. Tapi dalam hati nggak ngomong. Tapi saya nggak bisa, sekarang saya praktekkan ngomong ini, tak pukul loh kamu. Dalam hati itu maksudnya. Itu 33/3. Sudah karma buruk, tapi kecil. Ya, apakah kita salah? Ya memang salah. Tapi memang kita kan masih belajar. Anda tidak apa-apa. Agama Buddha itu jangan mengharap sempurna langsung. Ibaratnya anak kecil baru lahir, jangan dikasih jambu Bangkok. Wah, nanti jadi apa itu? Tunggu saja giginya sampai tumbuh. Tunggu giginya tumbuh, kasih jambu Bangkok. Anak kecil jangan langsung suruh lari. Tunggu saja sampai kakinya kuat, belajar jalan. Agama Buddha juga begitu. Apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan tujuan kita. Punya pikiran bagus, punya ucapan bagus, punya perbuatan bagus. Tetapi kita lakukan setahap demi setahap. Dan Anda tidak usah kecewa dengan kegagalan Anda. Karena kegagalan Anda, selama Anda sadari, Anda akan bisa kembangkan untuk diperbaiki lagi, diperbaiki lagi. Kita ini akan belajar seumur hidup. Makanya di dalam Dharma disebut kita ini Seika Pugala. Seika Pugala, Pugala itu orang. Seika itu yang masih belajar. Orang yang masih terus belajar. Kalau sudah mencapai kesucian, nah barulah Aseka Pugala, orang yang sudah tidak perlu belajar lagi. Sang Buddha sudah mencapai kesucian, beliau sudah tidak usah belajar lagi, karena itu sudah menjadi jalan hidupnya. Seperti tadi Anda mau berbuat baik itu harus belajar, memberikan kepada pengemis di perempatan jalan, memperhatikan pasangan hidup Anda. Itu pertama belajar, nyateti itu ulang tahun pasangan hidupnya itu kapan, itu dicatat. Kapan ulang tahun perkawinan, dicatat. Tapi nanti lama-lama itu jadi otomatis. Kita nggak usah buka catatan, sudah ingat. Lah itu loh yang sudah nggak usah belajar. Jadi Anda nggak usah kecewa dengan kejelekan kita. Di dalam Dharma disebutkan, ketika Anda menyadari kejelekan, sebetulnya itulah Anda sudah mulai baik. Dalam bahasa yang lebih khusus, orang bodoh yang tahu kebodohannya, sebetulnya itulah orang yang pandai.
Orang bodoh yang tidak menyadari kebodohannya itu memang super bodoh. Ya, jadi Anda kalau sudah sadar salah, no problem, teruskan, lanjutkan, karena itulah awal Anda bisa sukses, bisa meningkat kualitas batin Anda. Ya, begitu. Baik, pertanyaan langsung lagi yang lain. Selamat Baisa. Ya, sudah tua, suka bertengkar, mau membunuh. Wah, lah ini dia. Nah, orang kok suka membunuh, ditunggu aja. Dia itu sudah mau mati, sudah tua toh. Tungguin aja. Ya, baik. Bagaimana cara menasehatinya? Iya, kalau sudah tua kan sebetulnya nggak usah dipercepat toh ya. Tungguin, alah kamu paling tinggal berapa tahun aja lah, ya sudahlah, kikir sebentar. Saudara-saudara, bagaimana cara memberikan pengertian kepada mereka? Sebetulnya kuncinya hanya satu. Jangan pernah berpikir kenapa kamu begitu. Ajarkanlah kepada dua orang itu berpikir, memang kamu begitu. Buktinya apa? Sudah bertahun-tahun toh kamu gegeran terus. Ya memang dia begitu kok. Lah yang satu juga gitu. Memang dia ya begitu, sudahlah. Dalam bahasa yang lebih kasar, sing waras ngalah lah. Sing waras ngalah. Loh. Enggak, suruh ngomong begitu dalam hatinya. Memang kamu begitu, sing waras ngalah. Dalam hati ngomong begitu, bukan berarti sakit sungguhan, waras dalam tanda petik. Supaya kita bisa memahami bahwa semua orang itu punya kekurangan tapi juga sekaligus kelebihan. Buktinya apa? Kalau memang dia itu pasangan hidup ya, suami istri. Lah, kalau memang dia itu sudah suami istri, kenapa dulu mau jadi suaminya atau jadi istrinya? Kan berarti punya kelebihan. Kenapa sekarang kelihatan kekurangannya? Nah, dengan padahal makin tua tuh makin bagus. Kan ada orang tanya, ada suaminya, Pak, kamu cinta sama aku? Cinta. Walaupun aku tua, kamu tetap cinta? Tetap. Lah aku kan kalau perempuan tua kan jadi keriput, rambutku putih, gigiku ompong. Enggak apa-apa, aku tetap cinta. Loh kenapa? Kan pada waktu itu aku sudah katarak. Enggak bisa lihat kamu. Iya, nah oleh karena itu sebetulnya ibu perlu menyadarkan kepada mereka. Nomor satu adalah berpikir memang dia begitu. Nomor dua diingatkan bahwa manusia itu punya kekurangan serta kelebihan. Artinya apakah yang membuat kamu jengkel, saling mau membunuh? Ini adalah karena kamu hanya melihat kekurangannya. Tetapi ketika kamu menyadari bahwa kamu kan mau jadi pasangan hidupnya, dulu pun sampai seperti itu kan karena kamu juga melihat kelebihannya. Kan tidak wajar, tidak jujur kalau kita hanya melihat kelebihan saja atau kekurangan saja. Ibaratnya mawar memang indah tapi dia berduri. Kalau kita hanya melihat keindahannya saja, kita kecocok durinya. Kalau kita benci dengan durinya, maka kita nggak akan mendapatkan keindahannya. Jadi dua belah pihak ini kita harus dapatkan. Ya. Nah, kalau tidak bisa, betul. Nah, kalau tidak bisa diajak ngomong berarti kita mungkin tidak berhak ngomong. Lalu siapa? Kita mencari orang ketiga, orang yang didengar omongannya sama mereka. Kenapa demikian? Orang itu kadang melihat penampilan luar. Orang tua kalau dinasihati anak-anak nanti kan rewel. Anak kecil ngasih tahu orang tua ya, kamu saya sekolahkan bukan untuk ngajari aku ya. Loh, itu normal. Lalu gimana? Suruh kasih orang tua, kasih tahu orang lain, paman kita, nenek kita, kakek kita. Lah dia baru mau mendengar. Atau teman baik dia. Ya, nah dengan demikian ada beberapa cara tadi.
Tentu nanti masih banyak cara yang lain, ini hanya sebagai cara alternatif saja ya. Karena nanti itu bisa ada pendalaman yang lebih bagus yang mungkin kita bisa pakai pada saat diskusi yang lain gitu ya. Saya hanya menyarankan 3 itu ya, baik. Nah, saudara-saudara, ini ada pertanyaan tentang karma. Cloning termasuk karma baik atau jahat? Cloning itu adalah sebetulnya stek. Kalau pohon itu di stek gitu loh. Jadi kalau pohon kita mau nyetek gimana? Ambil batang pohon yang besar, tancepin di tanah, dia tumbuh lagi. Nah, demikian pula dengan cloning. Ini sebetulnya stek, tapi stek manusia. Bagaimana caranya? Manusia diambil salah satu anggota tubuhnya. Apakah itu rambutnya, apakah itu darahnya, apakah itu kulitnya, kemudian dikondisikan di laboratorium, akhirnya bisa menjadi manusia yang sama dengan yang diambil rambutnya tadi, atau yang diambil giginya, atau yang diambil darahnya. Persis, mukanya sama, badannya sama, golongan darahnya sama, semuanya sama, plek kayak kembar. Kembar pun bisa nggak sama, ini sama. Sehingga ada ketakutan para sarjana, cloning ini nanti jadi penyediaan spare part manusia. Seperti misalnya Anda yang pernah mendengar orang yang sakit ginjal. Kalau operasi ginjal, transplantasi cangkok ginjal, itu kan nyari sama kan nggak ada. Itu nunggu orang sampai kira-kira persamaannya 60%. Pernah dengar tuh Anda ya? Pernah tuh? Itu paling banyak itu 60%. Kurang dari itu ginjalnya ditolak, nyusut, game. Nah, tapi kalau hasilnya cloning, dia di-cloning sehingga nanti ada orang yang persis dia dapat ginjalnya, diambil, wih, itu ginjalnya cocok 100%. Mesti langsung bongkar, tempel, jalan. Lah, ini yang ditakutkan. Nilai moral ini yang ditakutkan. Nah, sekarang cloning ini baik atau buruk? Cloning ini netral. Tergantung tujuan. Tujuannya mau apa? Kalau tujuannya tadi untuk spare part manusia, jelas ini nggak benar. Tapi kalau tujuannya itu misalnya untuk ya mungkin supaya kualitas manusianya lebih bagus atau apa, mungkin saja bisa. Ya karena itu di dalam Dharma cloning ini bisa dilanjutkan, silakan. Di zaman Sang Buddha dulu ada biku bisa cloning. Bagaimana ceritanya? Nah, begini. Satu ketika Sang Buddha diundang makan oleh seorang umat. Kemudian umatnya ini memberi syarat. Kalau yang diundang, yang datang harus arahat, sudah mencapai kesucian. Wah, semua biku semuridnya Sang Buddha ini semua sudah, kecuali satu belum. Jadi ditinggal. Tetapi biku yang satu yang ditinggal ini semua sudah pergi makan, ditinggal ini langsung latihan meditasi sampai akhirnya mencapai kesucian. Nah, Sang Buddha yang sedang jalan ini tahu, biku yang ditinggal tadi sudah suci loh sekarang, ayo dijemput, suruh umat jemput di wihara. Nah, bikunya didatangi lagi sama umatnya. Biku ini kalau sudah mencapai arahat, mau sedikit demo. Nah, demo kemampuan batin. Biku ini mengkloning dirinya menjadi 1000. Persis sama. Jadi ketika tadi yang jemput, biku ada. Yang mana? Ini. Buarang ngomong begitu 1000 lah, bingung. Suruh jemput satu kok 1000. Lalu umat ini bingung, tinggal dulu lah, tanya Sang Buddha dulu. Tanya Sang Buddha, Bante, itu tadi bikunya 1000, sama semua, saya bingung. Gimana ini? Sang Buddha menjawab,
Kamu tanya lagi. Nanti yang jawab pertama, tangkep dia. Itu orangnya. Wah, sudah, 2 tengil lagi. Mau nyari Bante A ada. Perhatikan semua. Ada. Wah, itu yang ngomong pertama, tangkep. Nah, yang lain hilang. Akhirnya dia ikut ke wihara. Dia ikut sama Sang Buddha makan bersama. Nah, jadi ini sebetulnya kemampuan seperti ini netral. Cloning itu ada ilmu pengetahuan netral. Sama dengan kemampuan meditasi netral, pisau netral, pistol netral. Apa saja itu netral. Yang bikin tidak netral itu kan pikiran manusia di belakangnya itu. Pisau bisa untuk motong roti. Pisau bisa untuk motong yang kertas. Tapi pisau juga bisa untuk motong leher. Siapa yang gunakan untuk motong leher? Inilah yang punya karma buruk, ya. Karena itu cloning di dalam agama Buddha netral. Apa tujuannya? Itulah yang baru bisa diklasifikasikan baik atau buruk.